Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah pada pertemuan yang sekarang kita akan membahas materi kedua, yaitu kondisi Arab sebelum Islam. Sebelumnya mungkin bagi peserta yang belum mengikuti materi sebelumnya ya, yaitu kemarin pendahuluan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gilang Pangestu. Insya Allah akan menjadi pemateri teman-teman selama 60 materi ke depan. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa istiqomah ya. Selamat datang semuanya di sini. Insya Allah kita akan membahas setiap malam seperti ini dari Senin sampai Jumat. Untuk Ramadan itu khusus Ramadan kita sore hari supaya malamnya teman-teman bisa tarawih. Baik, kita mulai dari materinya. Yang pertama, kondisi geografis terlebih dahulu ya. Boleh dicatat teman-teman bagi yang ingin mencatat. Mudah-mudahan lebih barokah dengan dicatat. Yang pertama ya, kondisi geografis terlebih dahulu. Bagaimana kondisi Arab sebelum Rasulullah lahir, khususnya Jazirah Arab? Secara geografis, ini ya, dari makna kata Arab itu sendiri terlebih dahulu. Kalau di buku Rahiqul Maktum, itu dijelaskan bahwa kata Arab itu maknanya cenderung ke padang pasir, gersang, tandus, hal-hal yang seperti itu. Sedangkan kalau di sumber yang lain, kata Arab itu adalah pergeseran kata dari ghorob. Ghorob itu artinya adalah barat. Ghorob artinya adalah barat. Sebutan dari orang-orang Persia ketika menunjukkan ke arah barat, yang mana memang kaum muslimin itu ya, sebentar, mana peta yang tadi itu? Nah, ini ya. Nah, ini Persia. Orang-orang Persia melihat bangsa Arab cenderung ada di baratnya. Makanya kenapa kata Jazirah Arab menurut satu sumber ya, tidak banyak. Maksudnya pasti berbeda pendapat karena memang ini bukan sumber yang qat'i, bukan sumber yang pasti. Kata Arab adalah pelesetan dari kata gorob, artinya barat, sebutan orang-orang Persia menunjukkan ke Jazirah Arab. Oke, kita lanjut. Sudah ya? Nah, kemudian bangsa Arab sering menyebut mereka sebagai tinggal di Jazirah Arab. Jazirah itu maknanya pulau. Jazirah itu bisa Jazirah Jawa, Jazirah Lombok, Jazirah Sumatera, ya. Maknanya pulau. Kenapa? Karena kalau memang dilihat dari peta, di sini mana ya peta yang lebih. Nah, di sini ada Laut Merah, ada Laut Arab, ada Teluk Persia. Di sini ada Sungai Jordan, ya, Danau Tiberias. Di sini ada Sungai Efrat. Nah, jadi mereka menyebut mereka itu jazirah atau pulau karena memang cenderung dikelilingi oleh air. Walaupun ini sebenarnya keliru ya kalau dilihat dari definisi pulau dari zaman sekarang, karena lebih tepat disebut sebagai semenanjung, tanjung. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian, nah untuk kondisi Jazirah Arab itu sendiri, itu teman-teman bisa dilihat ya, Jazirah Arab itu ada di antara 3 benua lah. Di antara 3 benua dalam artian definisi modern, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Afrika. Arab ada di tengah-tengah. Jadi sebelum penemuan
benua Amerika oleh orang-orang Barat gitu ya, sebelum diketahui ada benua Amerika oleh orang-orang baik orang-orang Arab maupun orang-orang Eropa, peta dunia itu ya hanya Asia, hanya Afrika dan Eropa karena memang itu merupakan pusat-pusat peradaban. Mau petanya dibalik, mau petanya di kiri kanan, Arab itu ada di tengah. Sehingga memang Arab ini sangat strategis. Strategis untuk apa? Untuk berdagang dekat ke jadi pusat semua tempat ya. Apalagi di sini ada jalur perairan. Wah, itu mudah sekali ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ada Laut Merah yang menghubungkan bisa ke Asia. Ada nanti di sini bukan Golden Horn. Ada Horn of Africa, tanduk Afrika ya, Somalia untuk turun ke bawah Afrika. Nanti bisa lewat Mediterania untuk pergi ke Eropa. Jadi Arab itu memang tempat yang strategis dan memang dari dahulu jadi pusat perdagangan, lintas perdagangan. Kalau Mekah sendiri itu biasanya perdagangan, kita belajar dari Li'ilafi Quraisy ya, Quran surat Al-Quraisy, bahwa orang Arab itu terbiasa berdagang ke Syam dan ke Yaman. Ke Syam ketika musim panas, ke Yaman ketika musim dingin. Jadi memang ramai jalur perdagangan. Selain strategis juga ramai perdagangan. Jadi di Apit, walaupun bangsa Arab diapit oleh dua imperium raksasa saat itu, jadi memang imperium saat itu di dunia yang besar ada 3 ya, ada Romawi, ada Persia, ada Cina. Nah, tetapi pada saat ini, di tengah-tengah ini, Arab ada di perbatasan ya, di lingkup. Kita bisa ada Persia di sini. Persia juga saat itu menguasai Yaman. Juga ada Romawi, khususnya Romawi Timur, Romawi Bizantium, menguasai Mesir, Levan, apa itu Levan bahasa Indonesianya? Syam ya, kalau bahasa Arabnya Syam. Maaf, itu charger laptop. Charger laptop belum dicolok. Mana kabelnya? Itunya. Mana? Maaf teman-teman ya, laptopnya saya minta istri saya dulu untuk charger. Dah, ya baik. Sampai mana tadi? Oh ya, jadi Syam ya, bahasa Indonesianya apa berarti? Ya, Syam, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya Levan. Ini ada Mesir ya. Jadi walaupun ada imperium raksasa, tetapi mereka tidak tertarik untuk menguasai Jazirah Arab. Kenapa? Karena memang Jazirah Arab ini apa ya? Ya gersang, luar biasa gersang ya. Beda dengan Irak yang subur, Syam yang memang strategis dan subur juga, Yaman gitu ya. Jazirah Arab ini tidak menarik untuk dikuasai karena masyarakatnya yang primitif dan juga memang negerinya yang gersang. Sehingga mereka tidak tidak mau menghabiskan sumber dayanya untuk menguasai Jazirah Arab. Jadi memang Masya Allah, Allah menurunkan Rasulnya di suatu negeri, yang mana negerinya itu merupakan negeri yang ditinggalkan, negeri yang terbelakang, tiba-tiba datang Islam, nanti Islam akan menguasai Persia seutuhnya dan Romawi sebagiannya ya, di Syam dan Mesirnya. Nanti belakangan oleh Kesultanan Seljuk dikuasai Anatolia, kemudian nanti Kesultanan Ottoman menguasai ke Rumelia. Jadi memang Masya Allah, salah satu hikmah di antara kenapa Allah menurunkan Islam ke Jazirah Arab, karena Allah ingin membuktikan kepada kita semua bahwa Islam datang dimanapun, datang ke masyarakat paling primitif pun, ternyata membuat masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang paling maju sedunia dan bahkan bisa menaklukkan imperium yang maju saat itu di sekitarnya. Baik, sekarang kita sudah membahas ini ya secara geografis. Kita akan lanjut ke membahas secara secara masyarakat. Baik, nah bangsa Arab itu kalau secara definisi kemasyarakatan itu ada 3 kategori. Yang pertama itu ada Arab Ba'idah. Arab Ba'idah, mungkin teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, itu artinya jauh. Bangsa Arab yang
jauh terdahulu yang sudah tidak tercatat lagi sejarah. Jadi mungkin kaum Ad, kaum Samud ya, teman-teman mungkin sudah dengar kisah para nabi dari Nabi Hud, kemudian juga ini ya, kaum-kaum yang lainnya, yang mana mereka sudah tidak lagi diketahui jejaknya. Entah habis diazab Allah, atau entah memang mereka punah, atau menyatu dengan masyarakat lain. Bangsa Arab Ba'idah sudah tidak lagi diketahui keberadaannya. Kemudian ada bangsa Arab Ariba, bangsa Arab yang asli. Bangsa Arab Ariba, teman-teman bisa lihat di layar ya, itu adalah bangsa Arab yang berasal dari Yaman. Nah, jadi apa itu bangsa Arab yang asli? Bangsa Arab yang asli adalah bangsa Arab yang berasal dari Yaman. Yang kalau dulu konon katanya di Yaman itu ada bencana. Bencana apa? Saya lupa. Bendungan banjir besar kalau tidak salah. Bencana di Yaman yang setelah bencana tersebut, sebagian suku pindah ke negeri-negeri Arab dan mengisi padang pasir tersebut. Baik, dan ini Arab yang sebenarnya harus kita ini ya, kita garis bawahi, itu bukan Arab asli, tapi malah Arab yang musta'ribah atau Arab yang diarabkan. Arab musta'ribah adalah Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa Arab musta'ribah dianggap sebagai bangsa Arab yang apa ya, mungkin bukan palsu bahasanya ya, tapi bukan bangsa Arab asli. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim itu bukan berasal dari Jazirah Arab atau dari Yaman secara umum, tetapi hijrah dari Babilonia. Jadi kalau teman-teman belajar kisah Nabi Ibrahim ya, sudah pernah hijrah ke mana? Ke Palestina, ke Mesir ya. Kemudian pindah lagi ke Makkah atas perintah Allah, di sana meninggalkan Nabi Ismail. Nanti Nabi Ismail menikah dengan suku Jurhum, dan seterusnya insya Allah dibahas di bab besok ya, bab ketiga, nasab Rasulullah Makkah, sejarah Makkah dari zaman Nabi Ismail. Kita lanjut dulu. Secara masyarakat, kalau teman-teman lihat ya, dari bangsa Arab cenderung lebih apa ya, lebih primitif lah mungkin ya. Saya takut tidak sopan menyebutnya, tetapi apalagi kata yang bisa menggambarkan. Jadi lebih terbelakang dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya sebelum Islam datang. Nah, mereka itu terbagi menjadi sistem feodal mungkin ya. Jadi ada kasta, atau bukan kasta, strata sosial yang tinggi, ada juga strata sosial yang rendah. Strata sosial yang tinggi itu mereka laki-lakinya itu mengumbar penampilan, mencari pujian, mencari muka ya. Mereka bisa membagikan harta, jamuan, makanan, memuliakan tamu, menepati janji dan sebagainya. Tujuannya supaya mereka mendapat pengakuan, mendapat kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Bahkan perempuan dari kasta yang strata sosial yang tinggi itu memandang jelek perzinahan. Tetapi berbeda dengan kasta masyarakat yang rendah, itu mereka laki-lakinya dan perempuannya itu tidak memandang jelek perzinahan, sehingga ya tadi hal-hal terkait dengan kerusakan moral itu tinggi sekali di kasta masyarakat strata sosial yang lebih rendah. Nah, untuk hubungan ini ya, bagaimana kehidupan sosial masyarakat di Jazirah Arab, itu mereka sangat mengagungkan namanya hubungan darah, atau juga istilahnya kabilah, klan. Jadi mungkin ada klan ini ya, Quraisy, ada klan Gotofan, ada klan apa lagi? Klan Aus, Khazraj. Mereka berdasarkan garis keturunan itu mereka menjadi satu suku. Sukunya dinisbahkan kepada leluhur mereka tersebut. Quraisy, nama aslinya Fihr, ya, nama julukannya Quraisy, menjadi suku Quraisy. Kemudian apa lagi? Nah, mereka ini sangat fanatik terhadap garis keturunan, terhadap golongan. Pokoknya mereka tuh akan menolong
eh, suku mereka, kabilah mereka nurut sekali dengan kepala suku mereka, kepala kabilahnya, baik dalam kebaikan maupun kezoliman. Baik menzolimi maupun dizolimi, mereka tetap fanatik terhadap sukunya. Jadi mereka tidak memandang sesuatu itu benar atau salah, tetapi apakah itu suku mereka atau bukan. Baik mereka menzolimi ataupun dizolimi, mereka akan melindungi suku mereka. Makanya kenapa nanti ketika Rasulullah berdakwah, itu dilindungi kuat oleh Bani Hashim. Kenapa? Karena Bani Hashim adalah suku Rasulullah. Bani Hashim walaupun tidak semuanya masuk Islam, sebagian saja, tetapi dilindungi sekali oleh sukunya. Karena ya tadi, baik dalam keadaan zolim maupun dizolimi, mereka akan melindungi suku mereka. Mereka tidak punya lagi siapapun yang akan membela mereka selain kabilah mereka, selain suku mereka. Baik, kita lanjut ya. Nah, salah satu sifat buruk dari bangsa Arab adalah mereka ini ya, membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Memang tidak semua ya, tetapi sebagian suku itu menjadi populer bahwa punya anak perempuan itu aib bagi mereka, itu memalukan. Berbeda ketika kisah Nabi Musa zaman Fir'aun, bahwa anak laki-laki yang dibantai atas perintah Fir'aun. Kalau zaman Rasulullah, anak perempuan yang dibantai bukan atas perintah penguasa, tetapi atas inisiatif sendiri. Kenapa? Karena ya tadi, suku-suku itu mereka mengandalkan masyarakatnya, terutama laki-lakinya, untuk berperang. Nah, ketika mereka mempunyai banyak perempuan, mereka menganggap itu tidak menambah kekuatan mereka, melainkan itu malah menjadi beban dalam berperang sehingga mereka malu. Ada konon katanya, kenapa mereka membunuh anak perempuan mereka? Karena pernah ada kepala suku yang punya anak perempuan, ketika berperang, anak perempuannya tertawan. Lama-lama ketika ayahnya rindu dan ingin membebaskan, sudah memiliki sudah memiliki harta mungkin untuk menebus anak perempuannya tersebut, tiba-tiba anak perempuannya itu tidak mau. Anak perempuannya lebih memilih tetap di sukunya musuh karena mungkin sudah jatuh cinta, sudah menikah, sudah punya suami mungkin ya. Nah, sehingga kepala suku ini marah dan akhirnya setiap punya anak perempuan, bayi perempuan dibunuh dan diikuti oleh masyarakat yang lain. Ini konon katanya. Nah, cuman yang paling jelas, bagi mereka anak perempuan itu merepotkan. Bagi mereka anak perempuan itu menjadi beban dan tidak bisa menolong mereka, khususnya ketika perang. Begitu ya. Dan oleh ini Allah tolak ajaran mereka bahwa ini adalah apa ya? Ya, saya tidak tahu ya di bangsa mana gitu orang punya anak yang dengan sukarela anaknya itu dibunuh ketika bayi dikubur hidup-hidup, baik ditunggu setelah usia 7 tahun kemudian nanti dibunuh, atau saat itu juga, saat lahir juga itu dibunuh. Allah menggambarkannya dalam Quran, muka mereka kehitaman, hitam karena marah gitu kan, dan akhirnya anaknya dikubur hidup-hidup. Ada yang ya dibelah, ditusuk pedang, ada yang ditusuk tombak. Jadi memang mengerikan sekali pada saat itu nasib anak-anak perempuan, baik ketika kecilnya maupun sudah besarnya anak perempuan ini ya dianggap harta, menjadi seserahan, diwarisi. Jadi kalau misalkan seorang kakak laki-laki meninggal, dia punya istri, maka istrinya diwarisi buat adiknya untuk dinikahi. Jadi seorang barang warisan. Begitu rendahnya ketika saat itu Islam datang, akhirnya perempuan dimuliakan. Bukan perempuan jadi barang warisan, bahkan perempuan memiliki hak waris. Baik, kita lanjut. Nah, teman-teman, saya ingin teman-teman hafal ya 4 bulan haram. Karena gini, dalam Islam ada syariat namanya bulan-bulan haram. Jangankan umat Islam, umat jahiliyah saja, dari sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim itu mereka memuliakannya, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Rajab ini bulan 7, Zulqa'dah ini bulan 11, Zulhijjah bulan 12, ini bulan 1. Ini bertiga bulannya berdekatan ya.
biasanya dimanfaatkan untuk berdagang dan haji. Rajab juga sama, cuma memang terpisah sendiri jauh dari bulan yang lainnya. Nah, Rajab itu artinya kebesaran, kemuliaan. Kalau Zulqa'dah artinya pemilik tempat duduk, karena memang orang-orang pada bulan ini duduk-duduk ya, santai, tidak lagi berperang. Zulhijjah, karena ada bulan haji, jadi Zulhijjah haji. Muharram dari kata ini ya, haram yang terlarang untuk berperang. Baik, kita lanjut. Nah, pekerjaan masyarakat Arab itu ada yang jadi petani, khususnya di daerah Hijaz. Tadi mana foto? Nah ini ya. Jadi teman-teman dilihat di dalam peta bahwa ini istilahnya Najd, ini istilahnya Hijaz. Hijaz itu jadi daerah pegunungan di pesisir barat di Jazirah Arab di sini ya. Di sini apa namanya tadi tuh? Hijaz. Jadi termasuk Mekah dan Madinah itu termasuk golongan Hijaz. Di sini daerahnya pegunungan, bandingkan di sini dataran gurun pasir tok. Di sini pegunungan yang sering di beberapa tempat subur, makanya kenapa di Yathrib penduduknya mayoritas petani dan bahkan tidak bisa berdagang. Berbeda dengan Mekah yang hanya gurun pasir, atau kalaupun ada tumbuhan itu hanya padang rumput, sehingga mereka tidak bisa bertani. Kalau mereka bertani, punya kebun, itu beli kebunnya di Taif. Taif itu subur. Kalau kata orang yang pernah ke Taif itu ibarat Bogornya Indonesia gitu ya. Kota yang subur dan balik lagi. Bagaimana tadi? Oh iya. Nah, masyarakat Arab tadi ya ada yang jadi petani di beberapa tempat tertentu yang subur, pedagang di tempat-tempat yang tandus, dan jadi pengrajin dan sebagainya. Oh ya, ada lagi masyarakat Baduy, mereka berpindah-pindah, hidupnya dalam kemah, mereka berpindah-pindah untuk mengejar sumber air dan padang rumput untuk mengembalakan hewan-hewan ternak. Nah, kalau kaum perempuan itu terbiasa menjadi memintal dan menjahit ya, membuat pakaian. Dan memang dalam syariat Islam, salah satu sunnah bila memiliki anak perempuan itu diajari membuat pakaian, menjahit, ya, menenun, menyulam, diajari. Tidak harus jadi tukang pakaian, tetapi mungkin ada hikmah tersendiri kalau perempuan itu bisa belajar memintal. Tidak akan saya bahas panjang sekarang. Baik, kita lanjut lagi sampai mana ya? Oh iya, salah satu sifat unik di bangsa Arab adalah mereka ini ya senang khomer dan judi. Khomru wal maisir. Di Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan maisir. Qul fihima itsmun kabiru, ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi manusia. Lah memang manfaatnya apa? Jadi pada zaman tersebut orang-orang yang habis judi, kalau menang itu mereka akan mabuk. Yang dengan mabuknya mereka akan berbagi-bagi harta, berbagi-bagi jamuan, ya. Mereka jadi lupa diri, sedekah sana, sedekah sini gitu ya. Tujuannya apa? Lagi-lagi sama, tujuannya untuk mencari pengakuan. Jadi ingin dianggap dermawan, ingin dianggap baik ya. Jadi kalau menang judi, harta yang didapat dibagi-bagikan, ya, dijamu ya, disedekahkan. Makanya disebut ada wamana fi'olin nas, ada manfaat bagi manusia. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kita lanjut. Bangsa Arab, oh ya, bangsa Arab itu ini ya, mereka kokoh terhadap kehormatan dan janji. Mereka lebih rela untuk apa namanya? Ya, sukunya dikorbankan daripada untuk tidak tidak menepati janji dan tidak menjaga kehormatan. Makanya kenapa bangsa Arab ini tadi ya, satu pemberani, dua setia kawan, tiga sangat kokoh dalam janji karena mereka tidak mau dipermalukan. Insya Allah bab berikutnya kita akan membahas agama bangsa Arab dan sejarah kota Mekah. Mudah-mudahan teman-teman jelas ya. Kita stop share. Mudah-mudahan materi hari ini jelas. Syam, Syria, gini ya. Syam itu banyak negara, ada Palestina, ada Jordan, ada
Lebanon, ada ya Suriah itu sendiri, ada Palestina terjajah, jadi tidak mesti Syria. Syam yang paling besar, Syam yang di Palestina, di dekat Al-Quds. Kalau Syam yang kecil itu ya di luar Al-Quds ya, di luar Palestina, yaitu tadi ada Jordan, ada Suriah, dan Lebanon. Apalagi ini, tanya bangsa Arab yang tertinggal ini apakah semua bangsa Arab termasuk keturunan Nabi Ismail? Tadi ya, sudah saya jelaskan, ada bangsa Arab Ariba, keturunan Yaman, ada bangsa Arab Musta'riba, bangsa Arab yang keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail. Bangsa Arab yang dari keturunan Nabi Ismail ini ada Quraisy, ada Khuza'ah, ada saya lupa, Quraisy, Khuza'ah, siapa lagi? Dua itu yang saya ingat tuh sekarang ya, Quraisy dan Khuza'ah. Jadi tidak semua keturunan Nabi Ismail. Tapi kalau Quraisy itu secara umum mereka keturunan Nabi Ismail. Jadi Quraisy itu dalam arti masyarakat Mekah umumnya itu keturunan Nabi Ismail. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum ditutup, masih ada sedikit waktu. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa di chat saja. Mudah-mudahan bisa langsung saya jawab. Silakan.